Shalom saudara-saudaraku. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Saat ini kami hendak membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bermohon kiranya hikmat-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami semua, sehingga saat kami baca, merenungkan dan melakukan firman adalah satu bagian dalam kehidupan yang kami jalani. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 adalah bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan saat ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 tentang hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada.
sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberian itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Saya memberi tema bacaan kita di saat ini, kebebasan untuk memilih. Dalam zaman Yunani kuno, ada seorang bernama Pilitas. Ia adalah seorang yang suka mengkritik orang lain. Pilitas selalu menghabiskan waktunya untuk mengkritik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan orang lain. Suatu hari, ia terlalu sibuk menulis berlembar-lembar kertas kesalahan untuk disampaikan kepada orang lain, sampai ia lupa makan hingga kelaparan dan akhirnya mati. Melalui kisah Pilitas ini, kita melihat bahwa seorang pengkritik diperlukan untuk mengingatkan dan menyadarkan orang lain. Tapi tentu saja tidak mengorbankan hidupnya dengan hanya sibuk melihat kekurangan orang lain dan lupa melihat kekurangan dirinya. Apalagi kemudian itu dapat berakibat kehilangan nyawa karena apa yang ia lakukan di tengah-tengah hidup. Kisah Pilitas ini mengantar kita untuk merenungkan kisah Rasul Paulus ketika menuliskan suratnya bagi jemaat di Korintus. Surat ini adalah surat pembelaan Paulus karena ada begitu banyak keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah Paulus tidak lagi berada di kota Korintus. Mari kita lihat apa yang dituliskan sang rasul mulai dari ayat 1 sampai ke-2. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Dari sini kita dapat menarik suatu kesimpulan sementara bahwa ada keraguan tentang identitas serta pelayanan Rasul Paulus. Siapakah mereka yang meragukan Paulus? Dalam teks ayat yang ketiga, dalam terjemahan ungkapan Yunani, bahasa Yunani disebutkan he eme apologia tois eme anakrinosin estin haute, yaitu mereka yang dibahasakan Paulus sebagai para pengkritik. Kata anakrinosin dari kata anakrino yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan mengkritik, dapat juga diterjemahkan dengan memeriksa, seperti dalam pengadilan. Memeriksa dengan teliti, memeriksa secara seksama. Dalam ungkapan bahasa Inggrisnya investigation. Jadi saudara-saudara, dengan demikian mereka yang mengkritik ini adalah memang orang-orang yang mencari-cari kesalahan Paulus secara seksama dan kemudian menyaksikannya sekaligus mempengaruhi cara berpikir dan perilaku hidup jemaat di Korintus. Para pengkritik ini adalah mereka yang disebutkan Paulus dalam pasal 1 ayat yang ke-12. Juga kita bisa lihat dalam pasal 3 ayat yang ke-4, yaitu jemaat yang sudah terkotak-kotak dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Baik dari golongannya Paulus sendiri yang terdiri dari kaum libertin dan mendengar khotbah Paulus tentang kemerdekaan Kristen dan olehnya mereka dapat hidup sesukanya.
Dan ini cocok dengan ungkapan awal Paulus dalam bacaan ini. Bukankah aku bebas? Para pengkritik ini juga dari golongan Kefas, yaitu kaum legalistik yang berpendapat bahwa kehidupan kekristenan berarti mengikuti hukum Taurat secara ketat. Dan jika dihubungkan dengan pernyataan Paulus di ayat yang keempat tentang hak makan dan minum, serta ayat yang ke-8, bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Maka klop bahwa kelompok ini juga adalah yang dimaksud Paulus sebagai yang mengkritiknya. Para pengkritik ini juga adalah dari golongan Apolos, yaitu mereka yang mengikuti pandangan Yunani klasik. Dan tergambar mereka juga ada sebagai pengkritik lewat pembelaan Paulus di ayat ke-7 dan 8. Dan juga ada golongan Kristus, karena mereka lebih condong ke kelompok Paulus. Tetapi saudara, yang tidak bisa dipungkiri bahwa sekalipun terdiri dari berbagai macam golongan di Korintus, mereka sebenarnya adalah buah tangan pelayanan pekabaran Injil Paulus. Karena memang yang mengajarkan tentang kabar sukacita, keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus bagi jemaat Korintus adalah Paulus. Hanya saja karena ada perbedaan inilah maka muncullah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan kemudian dilawan oleh Paulus. Oleh karenanya, mari kita melihat isi pembelaan Paulus dalam bacaan ini. Pertama, bahwa bagi orang yang meragukan kerasulannya, ia mengatakan di ayat pertama bahwa ia telah melihat Yesus. Perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju Damsyik telah mengubahkan kehidupannya. Ini bisa kita lihat dalam teks Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Serta perjumpaan ini menjadikan Paulus menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul Tuhan yang memberitakan tentang Yesus adalah Anak Allah. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-20. Hal yang kedua, bahwa orang Korintus yang meragukan kerasulannya harus menyadari mereka menjadi percaya adalah karena Paulus. Bagaimana mungkin kemudian mereka berbalik meragukannya? Paulus membahasakannya di ayat kedua akhir. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Hal yang ketiga yang dijawab Paulus adalah hak dan kewajibannya sebagai seorang rasul. Paulus menuliskannya dari ayat keempat sampai ayat ke-14 dengan menyisipkan perumpamaan tentang orang yang berperang, yang berkebun, dan yang menggembalakan domba. Bahkan Paulus menyisipkan sebuah konteks pemahaman Taurat melalui ungkapan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, yang dikutip dari Ulangan 24 ayat 5. Bahwa jika lembu sedang mengirik, sedang bekerja, jangan kemudian mulutnya ditutup, karena dengan demikian maka lembu itu tidak dapat makan saat bekerja, walaupun hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang lembu kerjakan, yaitu hasil panen, dalam hal ini gandum, ketika sang lembu mengirik. Melalui ayat 4 sampai ayat 14 ini, Paulus hendak menegaskan bahwa ia punya hak atas kewajiban yang telah ia lakukan, sama seperti rasul-rasul yang lain. Akan tetapi bagi Paulus, ia tidak mempergunakan hak itu. Dalam terjemahan Yunaninya dikatakan di sana, ok ekresameta tei exousiai. Kata exousiai dari exousia yang diterjemahkan upah juga dapat diartikan sebagai kebebasan memilih. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa hak adalah juga suatu kebebasan untuk menentukan pilihannya. Kebebasan ini agar supaya tidak ada rintangan, engkopen dalam terjemahan bahasa Yunaninya untuk pemberitaan Injil Kristus di ayat yang ke-12. Dengan demikian, kita dapat memahami cara pandang Paulus dalam pembelaannya di bacaan ini, terlebih pada bagian akhir bacaan kita dari 17 sampai 18. Akan tetapi, sebelum bagian akhir itu, kita harus melihat juga bagaimana Paulus hendak menegaskan bahwa kebebasannya untuk memilih untuk tidak menerima upah itu bukan kemudian serta-merta hal yang sama dilakukan terhadap pemberita Injil yang lain.
Karena itu ia mengatakan di bagian akhir ayat yang ke-14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya di sini Paulus hendak menegaskan bahwa hak bagi pemberita Injil harus dilakukan, harus dilaksanakan. Walaupun memang baginya Paulus hak ini tidak ia gunakan atau ambil. Inilah hal yang keempat yang dijawab oleh Paulus. Ia tidak mengambilnya karena baginya, sekali lagi karena baginya tidak ada alasan untuk bermegah ketika memberitakan Injil, karena itu adalah keharusan baginya. Bahkan Paulus menambahkan celakalah ia jika tidak memberitakan Injil di ayat yang ke-17. Dan hal terakhir dari pembelaan Paulus dengan tegas ia menyatakan pada ayat ini, ayat yang ke-18, bahwa upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Suatu sikap yang dipilih untuk membungkam kritikan sekaligus jawaban dari bergesernya nilai Injil Kristus yang diberitakan oleh para pemberita Injil Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk pertama, tidak anti terhadap kritikan, tapi juga bukan hanya sekedar pengkritik yang terus memperhatikan kesalahan orang lain dan kemudian dengan cepat menghakimi serta mempersalahkan orang lain. Hati-hati, jangan menjadi seperti Pilitas, menulis kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain yang akhirnya mematikan diri kita sendiri. Karena kita tidak berkaca, kita tidak bercermin atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kita terlalu sibuk melihat orang lain. Kedua, bacaan ini juga mengajarkan kepada kita untuk jangan berdiam diri ketika kritikan itu telah menjadi penghakiman untuk diri kita sendiri. Kita punya hak untuk membela diri kita, punya hak berapologet terhadap ketidakbenaran yang dialamatkan kepada kita, apalagi tentang keyakinan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sambil mengingat bahwa pembelaan kita dilakukan dengan benar dan sopan, serta tidak menjadikan kita merasa di atas orang lain, menjadi sombong saat kita dapat membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ingatlah, segala sesuatu yang benar itu selalu berasal dari Tuhan Yesus yang benar, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa diri paling benar. Ketiga, jangan menjadi kendor, kecut atau tawar hati ketika kepada kita dituduhkan banyak hal yang miring dan tidak mengenakan untuk didengar. Ingatlah, jangan menjadi kacau pikiranmu, menjadi putus asa hanya karena omongan orang lain yang belum tentu kebenarannya, padahal sebenarnya kita telah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jangan berhenti mundur, apalagi memutar arah mencari jalan yang lain. Tetaplah berjalan dalam jalan Tuhan. Hal yang keempat, setiap orang yang bekerja harus menerima upah dari pekerjaannya yang ia lakukan, termasuk para hamba Tuhan. Yesus sendiri pernah mengatakannya dalam Lukas 10 ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Hal ini yang diingatkan Paulus dengan lebih menegaskan dengan metafora-metafora yang ia gunakan. Terlebih lembu yang mengirik jangan diberangus mulutnya. Dengan kata lain, jangan ada orang bekerja ditahan, bahkan tidak mendapatkan haknya. Hal yang terakhir, hal yang kelima, jangan salah orientasi, salah tujuan dalam melaksanakan pekerjaan, apalagi pelayanan. Tujuan kita bukan lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, tapi sudah ke arah untuk siapa kita bekerja dan kepada siapa kita melayani.
lebih kepada pribadi dengan segala kedudukan, kehormatan, apalagi kekayaan. Ingatlah apa yang dikatakan Paulus, memberitakan Injil adalah keharusan dan itulah upahku. Memberitakan Injil adalah tujuan agar banyak orang mengerti kebenaran firman dan semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Karenanya pemberitaan ini harus dipersiapkan dan tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Terkesan yang penting sudah beribadah, sehingga biar singkat ibadahnya tidak mengapa. Lebih pendek lebih bagus, walaupun makan-makan dan nyanyi-nyanyinya. Kalau itu harus lebih lama sampai jam 12 malam, bahkan kalau boleh sampai pagi. Itu baru acara yang luar biasa. Saudaraku, hidup adalah kebebasan untuk memilih mana yang akan kita lakukan. Tetapi jangan biarkan kebebasan itu membawa kita terpenjara dalam kekekalan api neraka dan menjauhkan kita dari mahkota kemuliaan surgawi. Teruslah menjadi benar dengan kebenaran Injil yang terus kita perkatakan dan lakukan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kalau kami diingatkan kembali untuk menjalani hidup yang benar di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran-kebenaran ini mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah kami, ataupun dalam tanggung jawab usaha kerja yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan tentu dalam kehidupan bergereja. Terima kasih Bapa untuk firman saat ini. Ajar kami untuk terus setia memberlakukan kebenaran-kebenaran ini. Terpujilah Engkau, firman kehidupan kami. Amin.